أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وحقيقة لا وصوله للمقصود ومشاهدة نور التجلي بالجلال. وحقيقة dan adapun hakikat la wusuluhu lil maqsidi untuk mencapainya terhadap satu tujuan. Hakikatun sebagai khobar muqaddam, lamnya itu lamul ibtida. Wa musyahadah dan menyaksikan nurit tajalli cahaya tajalli bin jila dengan jelas. Ai wa syari'atu talabus saliki ilallahi ta'ala dinal islami. Maksudnya adapun syariat itu menuntutnya seorang salik kepada menuju Allah Subhanahu wa taala dinal islami dengan menjalankan hukum-hukum agama Islam. Syariat seorang salik, orang yang sudah beribadah itu namanya salik, sudah riyadhah, sudah mujahadah, sudah berletih-letih dalam mengekang nafsunya. Kemarin sudah dijelaskan tuh. Yang namanya salik harus punya 4 sifat. Sedikit makan, sedikit ngomong, sedikit tidur, sama sedikit temen. Salik harus susah, harus capek, harus riyadhah. Maka syariat adalah ketika salik itu menuntut dalam menuju Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan hukum-hukum agama Islam. Ya, sholat, puasa, semua hukum-hukum yang wajib dikerjakan dan yang sunnahnya diupayakan untuk dilakukan. Salih. Wa dawamuhu ala imtithali amrillahi ta'ala, dan senantiasanya ia atas menjalankan perintah Allah Ta'ala, wajtinabu nahyihi, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal musamma bil istiqomati, dan yang demikian disebut dengan istiqomah. Jadi seorang salik cirinya itu udah istiqomah. Istiqomah di dalam menjaga fardunya dan istiqomah di dalam merutinkan sunnahnya. Salik. Kalau yang fardu jangan pakai ditanya udah apa belum, pasti dikerjain, namanya wajib. Itu nggak pantas pertanyaan kepada salik. Pertanyaan kepada salik, apakah yang sunnah-sunnahnya juga dikerjain apa enggak? Kalau dia sudah istiqomah mengerjakan yang sunnah, nah itu sudah disebut salik. Tahajudnya udah istiqomah, duhanya udah istiqomah, puasa-puasanya sudah istiqomah, nah itu salik. Kalau masih bolong-bolong, masih belum istiqomah, baru murid namanya. Murid itu
nyicipin doang. Enak gak sih ngerjain ini? Tahu nyicipin? Ya, orang nyicipin makanan begitu. Nah, ini gak enak nih. Ini gak enak nih. Semua dicicipin doang. Padahal kalau ditelan sehat buat dia. Kasih jamu, wah ini gak enak nih. Coba jamu yang lain gak enak. 100 jamu dijejerin ini gak enak semua, namanya jamu. Mau enak belum sirup. Jamu sih baik. Nah, orang yang menjadi salik itu udah habis botol, ganti botol yang lain. Emang kagak enak Pak, namanya ibadah emang ada yang enak? Nggak ada. Ngaji begini emang enak? Agak. Di rumah bisa nonton, bisa makan, bisa ngopi, wah enak. Tapi seorang salik sudah menempuh jalur letih yang demikian itu. Ya, yang tadinya letih udah jadi nikmat. Kalau nggak bangun malam ada yang kurang rasanya. Awal-awal itu masih capek, masih letih. Tapi kalau sudah kebiasaan jadi nikmat. Rasa-rasanya kalau sehari nggak megang Quran itu ada yang kurang. Itu namanya orang sudah istiqomah. Kalau megang doang sih bisa kita semua megang. Nah, kalau suruh baca sehari sejuz. Nah, seorang salik sudah bisa merawat amalan-amalan seperti itu sehingga dia istiqomah. Wa qawluhu, dan perkataan pengarang injilan, nurut tajalli injilan, ay ittadha, maknanya memperjelas, kulla wahidin, pada setiap sesuatu, minal amri wan nahi, dari perkara perintah dan larangan, linnasi, bagi semua manusia. Wahwa, dan perkataannya injila itu takmilatun lil baiti, sebagai penyempurna baitnya. Wa tariqatu, sementara yang disebut tariqah, i'timadus saliki, berpegang teguhnya seorang salik, ala awthaqil umuri, terhadap perkara-perkara yang lebih pokok. Kal wara'i, seperti sifat wara'. Wa huwa tarkus syubhati, dan yang disebut wara' meninggalkan yang syubhat. Wa hadza wara'us sholihin, dan yang demikian pengertian wara' bagi orang-orang soleh. Jadi syariat kita menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Hukumnya kita lakukan, yang wajib, yang sunnah kita jaga. Itu syariat. Ya, pembahasannya di fikih. Kalau thariqah, kita mengambil yang lebih kuat dan kokoh. Syubhat itu belum jelas, masih remeng-remeng. Remeng-remeng. Dikata halal haram, dikata haram halal, syubhat. Nah, orang yang sudah menyapai thariqah, dia meninggalkan yang syubhat. Kalau yang haram jangan pakai ditanya, ya pasti ditinggalkan. Ini yang syubhat. Seperti ketika dia sholat, rencana habis dari musola nih, pulangnya mau ke warteg, dibu duit 20.000, kantongin sini. Harus pulang dari sholat zuhur nih, dari musola beli makanan. Sholat di mana? Pojok tiangnya. Diingat duitnya 20.000. Dia sholat selesai, keluar musola, jalan mau ke warteg, duitnya kagak ada. Wah, ini kayaknya jatuh nih. Jatuhnya di mana ya? Diingat-ingat. Kayaknya di musola dah. Tadi saya sholat di situ. Dicari, ada duitnya 20.000. Orang yang warok nggak diambil. Dia pikir, oh mungkin setelah saya ada orang yang sholat di sini juga, duitnya jatuh. Padahal 99,9% duit dia, kalau kita nggak pakai mikir begitu, pasti kita ambil modern kita. Tapi kalau orang warok nggak begitu. Jangan-jangan habis saya ada orang kali sholat di sini ya. Kita nggak tahu. Waktu duit dia kali. Dikata haram, halal karena kita sholat di situ tadi. Duitnya pas juga lagi, cebanan 2 umpama berlipat. Dikata halal
karena ada peluang orang lain bisa sholat di situ. Nah, yang diambil peluang yang itu namanya waro. Jadi yang syubhat ditinggalkan. Kita sholat Jumat, yang keluar masjid sendal, yang model kayak kita banyak. Selalu hijau banyak benar nih. Yang punya saya yang mana nih? Nah, kayaknya nggak ada nih di keluar. Kalau kita kan yang paling cakepnya yang kita ambil nih. Mumpung sama nih, gue cari yang paling bersih yang mana nih. Model kita bisa jadi pergi swallow pulangnya batal lagi. Itu bukannya syubhat, haram yang begitu. Kalau syubhat sama, ada swallow dua nih, bingung nih yang ini apa yang ini, talinya sama-sama hijau. Nah, kayaknya yang paling bersih emang lu bisa, paling yang paling bersih. Nah, kalau dia yang kayaknya bukan dua-duanya. Itulah yang disebut waro menurut orang-orang soleh. Ya, jangankan yang haram, yang syubhat tinggi berani sentuh. Wa tarku ma la ba'sa bihi, dan ia meninggalkan sesuatu yang tidak ada celah di dalamnya. Makhafata ma bihi ba'sun, karena takut di dalamnya terdapat celah. Khawatir sebenarnya kalau diambil itu duit 20.000 nggak apa-apa, laba sabi. Cuman ada sepersekian persen keyakinan yang timbul di diri dia karena sifat waroknya, bisa jadi orang nih sholat di sini setelah saya, nggak jadi itu diambil duit. Nah, itu namanya warok dalam pengertian meninggalkan yang syubhat. Kalau masih ada celahnya, meskipun 0,001% itu yang diambil, yang 99,9%-nya menjadi lihat lagi, karena ada celah. Ada celah maksudnya bisa jadi orang datang lalu duitnya jatuh di tempat ini sama seperti saya model duitnya itu. Nah, itu yang diambil sebab merasa takut karena sifat waroknya. Kama qala Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana berkata sahabat Umar radhiyallahu anhu, kunna nada'u tis'ata a'syaril halal, adalah kita meninggalkan 90% yang halal. Makhafata an naqa'a fil harami, karena takut terjerumus dalam yang haram. Wa hadza wara'ul muttaqin, dan yang demikian adalah waroknya orang-orang bertakwa. Jadi lebih tinggi lagi derajat warok orang yang bertakwa. Yang diambil itu yang sepersekian persen daripada ketakutan. Nah, ini kayaknya bukan punya saya, padahal tempatnya di situ, duitnya sama, dan itulah yang diambil. Sebab waroknya orang bertakwa lebih tinggi daripada waroknya orang yang soleh. Wajtinabu kulli ma laisa khalisan lillah, adapun warok dengan pengertian meninggalkan segala macam yang tidak murni karena Allah Ta'ala. Wa hadza wara'u siddiqin, yang demikian adalah waroknya orang-orang siddiqin. Lebih tinggi lagi, meskipun halal, meskipun hal itu diperbolehkan, tapi kalau kagak ada ikhlasnya ditinggalin. Jadi yang halal bagi orang-orang siddiqin itu bisa ditinggalin, padahal halal. Tapi yang dilihat bukan kehalalan, ikhlas kagak. Ya. Padahal kalau sudah halal langsung kita ambil nih gak apa-apa, halal. Tapi bagi dia, nah ini sepertinya ada ketidakikhlasan, maka dihilangkan. Meskipun yang halal itu dihilangkan. Jadi benar-benar diseleksi. Ya. Orang tuh asal mau makan, dia pergi ke kali. Kenapa dia pergi ke kali? Dia mencari sisa-sisa sayuran hasil dicuci oleh petani. Karena kalau sudah dibuang ke kali, berarti yang demikian sudah tidak kepakai lagi. Itu aja makanannya. Setiap pagi kerjaannya nyebur ke kali.
ambil sawi yang sisa-sisaan dari Nganjuk sono, tomat Nganjuk sono, gitu aja. Karena memang yang dipercaya kalau sudah terbuang itu adalah yang benar-benar halal 100%. Maksudnya halal 100%, ikhlas benar tidak ngebuangnya. Nah kalau kari ya mungkin dibuang atau dihanyutkan, itu aja tiap hari. Nah itu adalah orang-orang siddiqin. Jadi siddiqin yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam kelakuannya, baik dalam keadaan sir maupun alaniyah, dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai. Nah, ada tingkatan wara'us sholihin, yang kedua wara'ul muttaqin, yang ketiga wara'us siddiqin. Kalau wara'us sholihin sekedar meninggalkan yang syubhat. Kalau wara'ul muttaqin, dia mengambil sedikit saja kalau ada keraguan di dalam kehalalannya, meskipun 0,1% itu keraguan itu yang diambil. Kalau wara'us siddiqin meskipun halal, tapi kalau kagak ada ikhlasnya dibuang, meskipun halal. Tapi kalau enggak ada ikhlasnya diunggah. Nah, itu di mana itu? Sholihin, tapi muttaqin, tapi sedikit, tapi semuanya kaget. Nah, harus ada salah satu minimal dari bawah dah, ya. Sholihin udah, baru naik ntar muttaqin, baru naik ke sedikit. Wahaulani, dan merekalah siddiqun itu humul muwahhidun, sebenar-benarnya hamba Allah yang mengesahkan, al-mukhlisun, sebenar-benarnya orang yang ikhlas. La yataharrakun, tidaklah mereka bergerak, wala yaskunun, tidaklah mereka diam, illa lillahi, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yatakallamun, tidaklah mereka berbicara, wala yaskunun, tidak juga mereka diam tidak berbicara, illa lillahi, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakuluna, dan tidaklah mereka makan, illa littaqawwi, kecuali untuk menambah kekuatan, ala ibadatillahi, karena ingin beribadah kepada Allah Ta'ala. Wala yanamuna, tidaklah mereka tidur, illa lillah, kecuali hanya untuk Allah. Jadi semua pergerakannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya makan, dimakannya saya itu untuk beribadah. Ya, saya tidurnya saya itu untuk beribadah. Jadi semuanya sebagai bekal dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang sudah seperti itu disebut sebagai makom yang siddiqun, ya, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar di dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in masyaw, dan apabila mereka berjalan, fa fi hajati muslimin, maka untuk memenuhi kebutuhan orang Islam. Kalau dia keluar pasti ada yang ditolongin. Au sa'yin ilal khairi, atau ia mencari kebenaran. Jadi urusan dia mengurusi kebutuhan-kebutuhan orang lain. Qauluhu, perkataan pengarang, wa haqiqatun mubtada'un, sebagai mubtada'. Wa qauluhu lausuluhu khobaruhu, sebagai khobarnya. Wala yajuzu aksuhu, maka tidak boleh kebalikannya. Lausuluhu sebagai mubtada', haqiqatun sebagai khobar, tidak boleh. Li'annal mubtada'a, karena sesungguhnya mubtada' mahkumun alaihi, sebagai yang dihukumi atasnya. Yang dihukumi di sini adalah hakikat. Wal khobaru, dan khobar mahkumun bihi, sebagai yang dihukumi dengannya, itu sampai kepada itu hakikat. Wa syartul mahkumi alaihi, dan syarat mahkum alaihi ayyakuna ma'luman, hendaklah sudah diketahui. Hakikat itu kan sudah diketahui daripada pengertian-pengertian yang sudah kita jelaskan. Wal mahkumu bihi, sementara mahkum bihnya nih, untuk sampai ke hakikat gimana? Ayyakuna majhulan, hendaklah belum diketahui, dan itu belum tahu gimana biar sampai kepada hakikat. Tadi dengan cara-cara riyadhah dan seterusnya. Kama fi syarhil Unmudzaji, sebagaimana penjelasan itu ada dalam kitab syarah Al-Unmudzaji.
sementara hakikat maklumatun itu diketahui, makanya disebut mubtada ya, mahkum alaih. Minal kalami sabiqi, dari penjelasan-penjelasan yang telah lalu. Wahwa, dan ialah ma'rifatun fil makna, diketahui dalam maknanya, atau ma'rufatun fil makna, sudah diketahui di dalam artinya. Wal usulu, sementara usul untuk mencapainya, wal musyahadatu, dan musyahadah penyaksiannya, ghairu ma'lumaini, belum diketahui. Kalau pengertian hakikat sudah lewat, dia sebagai ya, inti dari perjalanan. Kalau syariat perahu, thariqat adalah lautannya, maka hakikat adalah berliannya, itu sudah lewat. Nah, untuk sampai nyemplung ngambil berliannya kita belum bisa, yang kita belum tahu. Nah, untuk musyahadahnya, pengalamannya, sampai kepada hakikat yang kita belum sampai. Kama la yakhfa, sebagaimana yang demikian tidak samar lagi. Wa aidan, dan begitu pula, inna zalika, bahwasanya kalimat itu ala nasaqi qaulihi, sesuai dengan susunan perkataan pengarang. Wa syari'atun akhdhu wa tariqatun akhdhun, syariat itu mengambil hukum agama, dan tariqat itu mengambil sifat-sifat kewaraan, sebagaimana yang kemarin dalam baitnya. Qauluhu, perkataan pengarang, wa musyahadah bisukunil ha, dengan mensukunkan haknya, asalnya wa musyahadati nurit tajalli al-akhirah, yang terakhir, lil wazni, karena kebutuhan wazan, karena kalau tidak disukunkan nanti wazannya pecah. Wa huwa masdaru syahada, musyahadah itu masdar dari syahada, ma'tufun ala qawlihi lausuluh, diatofkan atas perkataan pengarang lausuluh. Fahuwa, maka musyahadah itu marfu'un, dibaca rafa, di'afihi alal khobar, karena diatofkan alal khobar. Wa musyahadatu nurid tajalli, wa mudhafun ila ma ba'dahu, dan diidhafahkan kepada yang setelahnya, yaitu nurid tajalli. Wa makna musyahadatu nurid tajalli bil jila, adalah ru'yatu nurid tajalli, menyaksikan cahaya tajalli, bil kisyafin tamin, dengan keterbukaan yang sempurna. Ya, kalau dalam istilah tasawuf ada yang disebut takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli itu mensucikan, membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari aib, dari nafsu. Takhalli, kita kekang, kita arahkan nafsu kita. Itu wiridnya baca la ilaha illallah 100.000. Semua nafsu kita yang 7, mulai dari nafsu ammaratun bisu sampai nafsu radiyah mardiyah, harus dibersihkan. Itu namanya makom takhalli. Itu dulu habis, pikir sampai panas, nanti sampai benar-benar nafsunya itu bisa dikendalikan, baik nafsu ammaratun bisu sampai nafsu yang paling tinggi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Jadi ada mutmainnah, ada radiyah, mardiyah. Nafsu baik, cuma tetap harus dikendalikan. Nah, itu dengan zikiran-zikiran. Setelah la ilaha illallah, Allah, Allah, nanti baca hu. Setiap nafsu ada zikirannya. Itu dulu. Setelah takhalli, tahalli. Tahalli itu mengisi diri kita dengan ibadah-ibadah. Setelah tahalli baru tajalli. Tajalli itu naik. Ya, kayak kita mau nuang air, gelasnya bersih dulu, jangan tuang aja. Biar kita isi air yang paling mahal. Kalau gelasnya kotor, jadi penyakit. Nah, membersihkan gelas sama dengan membersihkan hati. Sebelum diisi sholawat, diisi zikir ini, diisi wirid ini, gelasnya bersih dulu. Kalau udah bersih, nggak usah lama-lama baca bismillahirrahmanirrahim, hujan turun aja udah, karena udah bersih. Ini kita istighfar sebulan kagak turun. Ini gelasnya belum bersih. Ya, kayak dulu kalau nyuruh hujan udah pakai doa, nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Hujan turun diturun aja. Ini
apa segala macam semua 10 lembar dibaca. Ya, ada yang mujarab satu, yang mujarab ada, yang kaget kaget. Nah kalau sudah bersih hatinya, gelasnya, baru isi. Baca sholawat sekali udah jadi. Ya, Syekh Nawawi ini mengarang kitab Ta'addul Haramain Hijaz, sudah kekeringan majah, majah itu paceklik. Semua ulama situ istikharah, istisqa itu doa minta hujan, ya, karena mayoritas daripada daerah-daerah Hijaz panas gersang gurun. Semua doa yang ulama ini, yang ulama itu. Ya, terdengarlah berita kalau para ulama sedang istisqa, doa minta hujan. Doanya luar biasa, panjang ini segala macam. Dia datang aja ke depan Ka'bah, dia doa pakai bahasa Jawa, turun aja hujannya, turun hujannya. Bahasa itu media, yang penting dari siapa bahasa itu keluar. Itu doa pakai bahasa Arab fasihnya luar biasa. Jadi kalau sumbernya kan dalam hadis arba'in gimana ya? Ya, fa'akuka haram, makanan kamu haram, falibasuka haram, fa'anna tustajabu lak. Bagaimana mau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita bersemayam di makam wali 40 hari, kalau kagak bersih hati gimana? Orang ya ada yang bismillahirrahmanirrahim jadi ya. Maka itu sumbernya. Takholli itu bersih. Memang capek orang bersih capek. Aja bersih. Tanya tukang cincin capek, gosokin dulu cincin gua capek. Tiap hari man ketika sudah menghilang, wah senang dia. Tinggi harganya betul cincin sekarang. Ya, datang nongsono, ya Muhammad Yati tanya coba. Belum digosok sama yang udah digosok, beda harganya. Hati begitu juga. Nah, itu dari hati yang udah digosok. Ya, Allah langsung berikan pengkabulan sebab sudah takholli. Nah kalau udah tahalli, udah diisi ibadah tajali itu naik. Ya, dia sudah makom musyahadah, maka musyahadah ditimpalan dengan wa musyahadatu nurit tajali, karena memang sudah menyaksikan